jujur lah Pak, mungkin Bapak belum menjabat dan saya belum menjabat. EKTKLN itu dulu perintah Presiden Pak dihilangin. Waktu Presiden datang ke Hong Kong Pak Ida. 2016. Ya, 2016. udahlah kita tahu persis lah kenapa Presiden langsung yang ngomong apa Presiden salah. Ada unsur apa, masukan apa kepada Presiden, ya kan? Isu berbayar dulu yang fisik, kemudian dirubah menjadi ya atau TKLN, sekarang PNI, sehingga dia tidak boleh dianggap sebagai syarat. Karena kalau Undang-Undang 18 pasal 13 EKTKLN tidak ada Pak sebagai syarat seseorang dinyatakan PMI atau bukan. Jadi dalam pandangan kami dia hanya menjadi sistem pencatatan seseorang apakah dia PMI atau tidak. Nah maka nanti ya berikutnya mohon tidak ditanyakan kepada si PMI mana EKTKLN, itu bingung mereka karena di kami pun hanya sistem pencatatan ya, cukup tadi aja mungkin standarisasinya kami sarankan agar lebih mudah mereka pulang kembali ya. Udah kalau visanya masih berlaku, kemudian perjanjian kerjanya dia bisa buktikan, udah itu cuti pasti Pak mereka ya di luar yang berangkat resmi. Mungkin Pak Kabadan, Ya. apakah kalau kantor-kantor kita di bandara-bandara itu kita sinergi apa Hidupan lagi dihidupkan Pak, supaya Kantor ya Sebenarnya kata pesawat BP2 ini ada di bisa Pak dengan senang hati Pak, dengan senang hati Pak ya. Itu jadi rekomendasi kita Pak ya untuk dibawa ke pimpinan kita. iya lebih Setuju Pak. lebih- Setuju Pak. terutama yang cuti karena teman-teman yang cuti itu ratusan ribu juga Iya, Pak. iya. Jangan Setuju, salah Pak. tata kelola, kami Setuju, juga Pak. nggak mau Iya. Setuju Pak. Oke. kalau nggak salah manual Pak Kabar, Ya. kalau nggak salah Pak mungkin waktu saya ketemu dengan Pak Wamen itu yang verifikasi di dinas termasuk BUMN itu kan mau dicabut tuh ya, atau mau direvisi itu terkait. Iya makanya itu Pak kita yang tata kelola yang cuti Pak, karena Iya. kami sangat sulit Mau direvisi Pak, mengidentifikasi orang itu cuti Pak atau itu udah janji Pak. pas mau Iya. keluarnya itu Pak. Termasuk juga Iya. kita yang verifikasi. Termasuk yang dibahas oleh Pak Rendra terkait EKTKLN itu nyantol di mana itu peraturan di Kemenakernya. Kita juga ada beberapa. Nah, kita akan revisi juga itu Pak. Gimana? Tadi PP 59 Pak. Iya. Itu menjadi momok EKTKLN itu seolah-olah dia menjadi syarat. Iya. Padahal syarat PMI diatur dalam Undang-Undang 18 pasal 13. Nggak ada disebut EKTKLN. Berarti EKTKLN hanya sistem pencatatan saja. Ya. Apalagi di daerah-daerah nanti juga Pak Kabadan, setiap kabupaten dengan regulasi sendiri. Ya, Persyaratannya ya. sampai 9 Pemda, ya. Pemda. Ya. Kita udah dengan dinas Ya, provinsi. betul. Kita naikkan nanti ke Mendagri mungkin diundang juga. Nanti ya Pak, tentang minggu ini kan nggak salah sih Pak ya dengan Mendagri Pak. Ya, dengan Mendagri Pak ya. Ya. Oke. Pak Yuda ada tambahan? Siapa Pak? Ya. Nah mungkin Pak, kalau tadi memang kebijakan dari Pak Kepala bahwa di KTKLN itu bukan menjadi syarat apakah seseorang berangkat prosedural atau tidak, kami memahami teman-teman imigrasi di lapangan kan akan harus ada toolsnya bagi petugas di tempat pemeriksaan imigrasi bandara apakah seseorang itu berangkat prosedural atau tidak. Artinya jangan sampai juga nanti salah menahan padahal kemudian artinya dia legal. Nah itu harus ada toolsnya Pak. Ya. Kalau memang EKTKLN tidak digunakan. Nah itu mungkin nanti mohon arahan dari Pak Kepala. Nah kemudian ada hal juga Pak, mohon nanti bantuan dari Pak Kepala Pak terkait dengan pelindungan bagi pekerja migran yang diberangkatkan secara G2G Pak. G2G. Dalam hal ini adalah di Korea Selatan melalui mekanisme IPS Pak. Tadi disampaikan bahwa ini kan berangkat oleh pemerintah, harusnya menjadi contoh bagi P3NB karena sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang 18 pelaksana penempatan itu ada 3 badan P3NB atau perusahaan untuk kepentingan sendiri. Nah artinya sistem pelindungan untuk pekerja migran yang diberangkatkan oleh G2G dalam hal ini oleh BP2MI harus menjadi contoh. Nah, namun kami mencatat ada kasus 3 PMI di Korea Selatan atas nama Enggi Cahyono, Komingse, dan Pak Wato yang mereka ini korban kebakaran dan kemudian tagihannya sudah 600 juta. Nah waktu itu dari KBRI Seoul berkirim surat ke Bapak ya untuk bagaimana untuk penanganan kasus ini seperti itu karena kan memang berdasarkan prosedur yang ada
ya tadi kami sampaikan bahwa kita meminta tanggung jawab dari pihak yang memberangkatkan. Kalau itu dilakukan oleh P3MI, kita kejar Ya. tanggung jawab tersebut. Nah, cuman ini kan yang dilakukan oleh BP2MI. Nah, Oke. waktu itu memang sudah ada rapat yang kami adakan tanggal 22 Mei, Pak. Mengundang semua kementerian lembaga, termasuk Bappenas, adalah karena pada saat itu informasi yang disampaikan